Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas keadaan market kripto, tapi secara khusus kita akan bahas keadaan market kripto kira-kira di bulan Juni ini bagaimana gitu ya. Apakah kita akan mengalami kenaikan sesaat karena kita sudah cukup lama juga mengalami penurunan ya gitu untuk Bitcoin maupun kripto-kripto yang lain. Jadi kita mau lihat apakah ada potensi untuk mengalami relief rally atau kenaikan sesaat. Nanti kita akan lihat dari beberapa aspek. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Kita update dulu keadaan market. Untuk hari ini cukup hijau gitu ya. Kita lihat kenaikannya cukup lumayan. Ada sekitar kenaikan 3,4% dari overall market crypto. Jadi ini adalah salah satu indikasi positif ya. Kita masukin bulan baru, mungkin ada potensi kita juga mengalami kenaikan. Untuk Bitcoin kita lihat dia sudah di dalam area 30.300. Jadi sudah kembali lagi di atas level supportnya gitu ya, 30.000. Ethereum juga sudah di dalam level 1000, di atas 1800 ya, sekarang di 1880, naik sekitar 3,7%. Dan banyak altcoin juga mengalami kenaikan gitu ya. Kalau kita lihat secara 24 jam, nah, kita lihat ini cukup ada beberapa yang cukup signifikan. Wave, Helium, kita lihat ada Elrond, ada Torchain, Rune, Cardano, Arweave, dan lain-lainnya ya. Kalau kita lihat secara penurunan, ada yang masih mengalami penurunan seperti XDC, tapi rata-rata sebenarnya hanya lebih banyak yang hijau gitu ya kalau kita lihat dari sini. Nah, bagaimana dengan sentimen fear and greed? Kalau kita lihat dari fear and greed index sendiri, kita masih di area level extreme fear. Bahkan sekarang kita di area extreme fear level 10, which is yang salah satu yang paling rendah gitu ya. Nah, kita akan langsung masuk dulu. Kita akan bahas beberapa faktor. Yang pertama, ini ya, kita lihat dari sini, apakah market crypto akan hijau di bulan Juni? Jadi ini kan pertanyaannya. Nah, lalu di sini saya ada list beberapa faktor. Apakah faktornya hanya ini saja? Sebenarnya bisa ditambahkan juga gitu ya. Tapi di sini kita akan bahas ke 6 faktor ini. Bagaimana kira-kira gitu ya? Apakah ini akan support Bitcoin atau market crypto untuk mengalami kenaikan atau tidak? Kita akan bahas satu persatu. Mungkin kita mulai dari aspek pertama. Yang pertama adalah fear and greed. Jadi di sini kita mau lihat apakah market takut atau market lebih ke arah rakus gitu. Ini judge atau melihat dari sentimen market crypto sendiri. Dan yang seperti kita lihat, kalau untuk sentimen kita di dalam extreme fear, tapi kita tidak mau melihat untuk hari ini saja. Kita mau lihat untuk tren luasnya bagaimana. Untuk tren secara luasnya kita bisa lihat, kita zoom out sedikit. Kita ke 3 bulan terakhir gitu ya. Kita ke 3 bulan terakhir, kita bisa lihat dari sini. Nah, kalau kita dari ke 3 bulan terakhir, sentimen ini sempat ada naik ya, ini di akhir Maret, tapi setelah Maret ini hampir sama seperti harga Bitcoin juga, setelah bulan Maret mengalami penurunan dan sentimen makin lama makin rendah gitu ya. Di bulan Mei awal atau di pertengahan April, sentimen kita lebih ke arah market fear gitu ya, market ketakutan. Tapi kalau kita lihat dari sekitar pertengahan Mei, 9 Mei sampai sekarang akhir Mei, ini market berada di kisaran level extreme fear. Jadi udah benar-benar takut. Jadi kalau kita lihat secara sentimen, sebenarnya ini market udah benar-benar rendah. Bahkan kalau kita lihat dari 1 bulan terakhir, nah kita lihat nih, untuk fear and greed sendiri di bawah ya, rata-rata mungkin di angka belasan, which is angka belasan adalah extreme fear gitu ya. Dan kalau kita lihat secara maksimum, sebenarnya fear and greed ini kan naik turun gitu ya. Pada saat market crypto naik biasanya juga mengalami greedy, tapi di sini kita bisa dibilang salah satu yang paling low gitu, paling rendah. Jadi kalau kita lihat apakah ini support, yes mungkin bisa. Kenapa? Karena mungkin di saat sentimen orang fearful atau orang-orang ketakutan, banyak-banyak yang takut, mungkin ada saatnya kita mengalami relief rally atau kenaikan sesaat juga gitu ya, untuk refresh market juga. Karena kalau tidak, ini akibatnya gitu ya, sentimen rendah dan lain-lain. Itu yang pertama. Kalau kita lihat untuk yang kedua adalah historical return. Bagaimana dengan sejarah return Bitcoin di bulan Juni? Apakah Juni ini termasuk bulan yang merah? Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, ini dari Bitcoin Monthly Returns, bulan Juni sebenarnya cukup mix gitu ya, cukup beragam ya. Kita di sini 4 candle atau 4 bulan kita merah ya, dari tahun 2013, 2018, 2020, 2021. Tapi kita juga mengalami 5 tahun di bulan Juni ini mengalami hijau gitu. Jadi mix bener ya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah di bulan April dan bulan Mei ini kita mengalami penurunan yang bisa dibilang cukup signifikan. April turun 17%, Mei turun 19%. Kalau Juni anggap kita turun misalnya 15% atau 18%. Sentimen benar-benar akan sangat low, rendah sekali gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari monthly return sendiri, mungkin
ada probabilitas lebih besar sedikit untuk Bitcoin, khususnya ya Bitcoin mengalami kenaikan juga gitu, at least hijau lah gitu ya. Tapi kembali lagi di saya harus disclaimer on and do your own research gitu ya. Ini bukan keputusan artinya kita akan naik, beli dan lain-lain. Teman-teman harus analisa juga gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari historical seperti ini, dan biasanya kita lihat kalau di bulan Juli ini lebih ke arah hijau juga sih ya, rata-rata hijau. Itu yang kedua, aspek kedua, historical return. Lalu kalau kita lihat dari secara indeks lain, salah satunya kita lihat dari dollar index atau DXY gitu ya. Kalau kita perhatikan dari secara grafik sendiri ya, kalau teman-teman yang belum familiar DXY atau dollar index ini apa? Intinya adalah ketika DXY mengalami kenaikan, ya kita lihat nih ya, selama dari akhir Maret nih. Ketika DXY mengalami kenaikan, biasanya ini market crypto atau Bitcoin secara khususnya ya, mengalami penurunan gitu ya. Jadi korelasinya nih negatif. Kalau misalnya di XY-nya turun, nah yang seperti kita alami sekarang nih, selama beberapa hari belakangan ini di XY-nya lagi mengalami penurunan. Bukan bisa dibilang downtrend, tapi sebenarnya ini mungkin dia hanya membentuk lower yang dulu gitu ya. Lower mungkin bisa naik lagi kalau kita lihat dari aspek makronya sendiri. Tapi kita bisa lihat di sini sebenarnya di XY-nya ini mengalami pelemahan, dan biasanya seharusnya kalau misalnya di XY mengalami pelemahan, mungkin aset-aset yang cukup beresiko seperti saham atau seperti Bitcoin akan ada kenaikan gitu ya. Nanti kita lihat juga secara aspek sahamnya bagaimana. Kalau kita lihat dari DXY sendiri mengalami penurunan, tapi sekarang ini memang di dalam posisi support gitu ya. Jadi kita belum tahu nih apakah dia akan konfirmasi untuk breakdown atau tidak. Kalau teman-teman yang holder Bitcoin mungkin maunya adalah untuk DXY ini mengalami penurunan, sehingga pada saat DXY mengalami penurunan mungkin Bitcoin ada relief rally atau ada kenaikan sesaat, dan mungkin altcoin juga akan mengalami hal yang sama gitu ya. Tapi memang kita bisa lihat kalau secara tren jauh ya, kalau kita lihat secara weekly sendiri, kalau dari DXY ini mengalami uptrend. Bentar ya. Nah, kita dari sini ya, DXY udah mengalami uptrend dari Mei 2021 nih gitu ya. Jadi ini hanya mungkin penurunan sesaat, bukan pergantian tren. Itu untuk DXY. Selanjutnya kita lihat untuk aspek keempat. Aspek keempat ini lebih ke arah indeks saham Amerika ya, karena indeks saham US ini sangat-sangat penting juga dan wajib kita perhatikan juga. Dan biasanya kita lihat dulu ya, XPX atau S&P 500. Kalau kita lihat dari indeks saham, biasanya ini korelasinya positif gitu ya. Kalau misalnya indeks sahamnya negatif ya, atau mengalami penurunan, biasanya Bitcoin mengalami penurunan juga. Dan sebaliknya, kalau lagi naik, harusnya Bitcoin mengalami kenaikan gitu ya. Dan kalau kita lihat dari indeks sendiri, sebenarnya yang kita bahas juga di video kemarin, dimana untuk indeks saham ini sudah mulai mengalami kenaikan sesaat gitu ya, atau relief rally lah bisa kita bilang ya. Kenaikan sekitar 9%. Jadi ini cukup signifikan sebenarnya, karena dia sudah mengalami downtrend dari akhir Maret. Itu ini cukup bagus, tapi pertanyaannya adalah kenapa XPX atau indeks saham ini sudah mengalami kenaikan, tapi Bitcoin belum mengalami kenaikan. Mungkin salah satu argumen kita adalah untuk secara money-nya juga, cash gitu ya. Kalau secara aset, kripto jauh lebih beresiko juga ya daripada saham. Jadi mungkin orang-orang lebih prefer untuk masukkan ke saham dulu. Kira-kira seperti itu. Dan kita harus tahu, untuk keadaan sekarang, sebenarnya ini kita lagi berada di level risk off gitu ya, risk off atau keadaan risk off. Apa sih keadaan risk off? Risk off ini adalah keadaan di mana investor-investor lebih memilih untuk safe investment atau investasi yang lebih konservatif gitu ya, yang tidak terlalu beresiko. Sedangkan kalau kita lihat kripto maupun misalnya saham, ini lebih ke arah indeks-indeks yang beresiko. Pada saat risk on baru misalnya mereka mengalami kenaikan. Jadi ini yang kita harus perhatikan, ini transisi gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari ini, XPX-nya hijau, seharusnya Bitcoin-nya hijau gitu ya. Selanjutnya kita lihat untuk technical Bitcoin. Bagaimana dengan analisa technical Bitcoin sekarang? Kita coba lihat dari sini. Kita lihat ke time frame 4 jam ya. Nah, kalau kita lihat ke time frame 4 jam, sebenarnya masih sama ya. Bitcoin ini walaupun dia mengalami kenaikan cukup signifikan sebenarnya ya. Kalau kita dari bottom ini naik ke atas ini sekitar 7%, tapi sebenarnya dia masih di dalam fase sideways-nya dia gitu. Kita bisa lihat ini adalah channel yang kita buat. Ini mungkin saya extend ya, kita akan panjangkan. Nah, kita lihat seperti ini. Dan bahkan di sini ada rejection juga gitu ya. Jadi belum bisa dibilang kita udah breakout, belum bisa juga gitu ya. Di sini kita tes, lalu di sini tes kembali gitu ya.
Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nih kalau misalnya Bitcoin breakout atau tidak? Sebenarnya pemikiran masih sama, atau action kita gitu ya, atau action saya pribadi secara analisa, dimana kalau misalnya Bitcoin mau mengalami relief rally atau kenaikan lanjutan gitu ya, dia harus break high dia yang sebelumnya juga di sini gitu ya. Di sini di area sekitar 31.400. Baru ini mungkin menjadi konfirmasi yang lebih positif lagi ya. Jadi orang lebih percaya lagi, oh mungkin kita akan ada relief rally. Kalau misalnya seperti ini, sebenarnya masih bisa dikatakan kita lebih ke arah sideways dulu. Jadi ada potensi juga untuk sekarang kita masih ada rejection, atau mungkin kita masih di area ini gitu ya, sideways seperti ini, di channel ini. Jadi nih untuk keadaan Bitcoin di time frame 4 jam, jadi belum ada yang terlalu signifikan gitu ya. Tapi yang kita lihat di sini ya, ini udah cukup bagus karena kita sudah tes ke top of the channel, atau kita sudah berada di area atasnya. Jadi mungkin ada kemungkinan kita akan konsolidasi di sini gitu ya. Konsolidasi mungkin membentuk salah satu pattern, lalu bisa breakout ke atas gitu seperti ini. Dan mungkin kalau ternyata kita breakout, ya mungkin kita bisa ke area 33.000 atau 35.000. Apakah Bitcoin bisa kembali lagi ke area 40.000 atau bahkan all time high, itu cukup susah sebenarnya. Tapi nanti kita akan analisa selama berjalannya waktu juga. Kita tunggu dulu. Ada sedikit loading. Nah, kita lihat dari sini. Ini untuk secara time frame daily-nya ya, masih seperti sideways juga. Nah, mungkin kita lihat juga secara weekly bagaimana. Ya, ini untuk technical Bitcoin secara weekly. Hampir sama kalau kita lihat untuk weekly, ya ini kita hide. Nah, untuk weekly ini sudah konfirmasi pertama kali dalam sejarah Bitcoin di mana kita closing candle 9 kali merah berturut-turut gitu ya. Jadi harusnya kalau misalnya kita sudah 9 kali merah berturut-turut, harusnya kita ada candle hijau lah at least gitu ya, untuk menenangkan para investor juga. Istilahnya mau seberapa turunnya lagi gitu ya, karena sentimen udah rendah dan lain-lainnya gitu ya. Orang lebih pilih untuk hold aja. Jadi kita akan menunggu dulu, dan ini sudah kita lihat untuk candle hari ini, walaupun ini belum closing ya, karena baru saja kita pergantian minggu, tapi sudah ada candle hijau. Pertanyaannya adalah apakah nanti di akhir minggu kita masih hijau atau kita malah mengalami penurunan lanjutan. Ya, tapi kalau dari secara technical Bitcoin, mungkin kalau kita sudah breakout dari yang level kita buat di sekitar level 31.400, ya ada kemungkinan untuk Bitcoin mengalami kenaikan kembali gitu ya, untuk mungkin sesaat gitu. Ini untuk technical Bitcoin. Selanjutnya yang terakhir kita bahas keadaan makro. Bagaimana keadaan makro? Apakah keadaan makronya membaik atau sama-sama aja? Sebenarnya kalau kita lihat dari keadaan makro, sebenarnya belum membaik juga gitu. Jadi masih sama. Tapi yang harus kita perhatikan adalah di bulan Juni sebenarnya ada pengumuman juga, yaitu adalah FOMC meeting gitu. Jadi biasanya FOMC meeting ini atau Federal Open Market Committee gitu ya meetingnya, ini akan cukup signifikan. Apakah akan terjadinya kenaikan suku bunga atau tidak? Sebenarnya mungkin The Fed sudah memberikan bocoran juga di mana bulan Juni ini kemungkinan kita akan mengalami kenaikan suku bunga sekitar 0,5% juga gitu ya. Jadi mungkin market sudah ada ekspektasi lebih bahwa mungkin tidak terlalu bagus juga polisi atau peraturan dari The Fed sendiri. Tapi ini akan harus kita perhatikan juga, itu di sekitar tanggal 14 sampai 15 Juni. Jadi di pertengahan Juni gitu ya. Jadi ini kira-kira beberapa faktor dari market crypto. Apakah market crypto akan hijau di bulan Juni atau tidak? Kalau kita lihat, kalau secara fear and greed mungkin ini udah rendah gitu ya. Jadi mungkin ada kemungkinan ini cukup support gitu ya. Kalau dari historical return, kita lihat dari sini historical return sebenarnya ini mix gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari bulan April dan bulan Mei kita sudah mengalami penurunan, ya mungkin bisa adanya support gitu ya, tapi tidak terlalu kuat sebenarnya ya. Kita netralin mungkin. Kalau di XY tadi kita lihat di XY mengalami penurunan, jadi mungkin ada kemungkinan. Kalau kita lihat dari indeks saham sendiri ada penguatan juga, jadi mungkin ini bisa menjadi support juga. Kalau untuk technical Bitcoin masih sideways juga gitu. Jadi kita belum bisa menentukan arah kecuali Bitcoin sudah ada memilih arah gitu ya, karena kita lihat di sini kita masih di area channelnya kita, jadi masih netral. Dan kalau keadaan makro ini kita lebih ke arah negatif gitu ya. Jadi kira-kira itu untuk market crypto apakah market crypto akan hijau di bulan Juni atau tidak gitu. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, and see you in the next video. Bye bye.